Aspirasi Podcast. Hai Sobat Aspirasi, balik lagi di Aspirasi Podcast. Kali ini barengan sama Afida Viva dan spesial Aspirasi Podcast kali ini kedatangan narasumber yang keren banget yang bersama timnya sudah menjuarai ajang kompetisi nasional bahkan internasional nih. Dan fun fact-nya nih ya Sobat Aspirasi, baru-baru ini mereka berhasil menjuarai juara pertama di ajang Shell Eco Marathon 2023. So without any further ado, please welcome Kak Guido dan Kak Fikra dari APT 62. Halo Kak. Halo. Apa kabar? Baik, sehat. Kayaknya wajahnya udah sumringah banget, udah happy banget ya hari ini. Happy banget dong. Wah. Soalnya cuacanya juga cerah kan. Oke, mungkin bisa dikenalin nih dari Kak Fikra dulu, namanya siapa, angkatan, dan dari jurusan apa? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, namaku Fikra Imanoval, bisa dipanggil Fikra. Aku dari jurusan Teknik Mesin angkatan 2021. Dan Kak Guido? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Guido Brasiano Sumurung Silalahi, biasa dipanggil Guido. Aku dari jurusan Teknik Mesin angkatan 2021. Di APT 62 Brawijaya, aku menjabat sebagai anggota divisi sponsorship and external relation. Oke, kalau Kak Fikra nih menjabat sebagai apa? Kalau aku di APT 62 ini menjabat sebagai tim Creative and Documentation. Nah, kita balik lagi ke APT 62 nih ya Kak. Sebenarnya APT 62 itu sebuah UKM atau organisasi nih. Dan apakah cuma mahasiswa mesin aja atau mahasiswa teknik aja yang bisa bergabung di sini? Gimana, Fit? Untuk APT 62 Brawijaya ini masuknya ke dalam organisasi atau lebih tepatnya tim riset dari jurusan Teknik Mesin Universitas Brawijaya. Tapi untuk ruang lingkupnya itu sekarang udah semua jurusan dari Universitas Brawijaya. Jadi bukan hanya mahasiswa teknik saja yang bisa masuk, tapi semuanya sudah bisa masuk ke dalam tim riset ini. Oke, berarti nggak harus mahasiswa teknik aja gitu ya, bisa kalau ada opreknya berarti mahasiswa dari fakultas lain juga bisa ikut bergabung gitu ya. Betul. Emang syaratnya apa aja nih Kak kalau mau bergabung ke APT 62? Yang pertama sih udah pasti gak harus pintar, Mm-mm. tapi mau belajar, mau berkomitmen, mau totalitas dalam mengerjakan suatu hal, sama loyalitas juga sih. Oke, yang penting kemauan itu adalah yang paling utama ya. Ya, betul. Dan juga kalau dilihat dari IG-nya nih ya, dari APT 62 Brawijaya, Kak Guido ini sebagai tim manajerial ya kan? Dan apakah itu juga turut membantu di electrical dan mechanical atau divisi-divisi lainnya itu? Sebenarnya kalau dibilang membantu aja. Cuman bisa dibilang di sini kan yang lebih paham, yang lebih mahir itu kan dari divisi teknikalnya itu. Jadi kalau dari saya pribadi membantunya itu membantuin secara support apa ya? Support mental lah ke mereka juga. Biar mereka lebih semangat gitu kan mengerjakan mobilnya. Oke. Itu. Berarti ya masih turut andil lah ya, Iya. karena mungkin sejalan juga dengan jurusannya gitu Betul. ya. Dan juga selama di APT 62 ya, kemarin kan sempat menjuarai kompetisi di Shell Eco Marathon 2023. Itu merupakan ajang yang bergengsi banget ya nggak sih, se-Asia Pasifik ya kan. Iya. Nah, selama di sana nih, apa benefit yang udah didapat sampai ke sana, ke Lombok gitu? Kalau dari Kak Fikra? Untuk benefit sendiri tuh sangat banyak ya dari kami tim APT 62 ini. Pertama, kami mendapatkan pengalaman yang tak tergantikan ya, karena berkompetisi di sebuah event internasional, bersaing melawan beberapa negara Asia, ada Indonesia sendiri, Singapura, bahkan dari Korea dan India pun juga ikut serta. Itu merupakan sebuah pengalaman yang tak terlupakan. Kemudian dari ilmu-ilmunya juga, kami juga mendapatkan itu secara banyak, apalagi ketika kondisi lapangan itu, ketika bersaing itu banyak-banyak hal-hal yang tidak terhitungkan lah bakal terjadi. Jadi kami belajar pengalaman cara mengantisipasi ketika pengalaman yang tidak diinginkan itu terjadi, bagaimana cara mengadaptasinya. Kemudian dari ilmu juga kami belajar banyak dari tim-tim lain mengenai mobil-mobil riset mereka. Oke, kalau dari Kak Guido nih, secara personal, apa yang didapat benefitnya? Kalau di Lomboknya ya, itu pertama saya benefitnya itu secara personal menumbuhkan rasa peka saya sih. Soalnya kan kalau dilihat dari mata ke mata, hati ke hati kan, dari tiap individu yang ikut ke SEM itu kan kayak punya perasaannya sendiri-sendiri kan, entah panik, entah gelisah, entah senang. Jadi saya lebih bisa lebih peka lah ke perasaan-perasaan anggota-anggota yang lain yang ikut ke SEM gitu.
Terus yang kedua bisa jadi lebih dekat aja sih, soalnya kan kalau selama di sini kayak kesibukannya cuman ngobrolin mobil segala macem gitu, test drive, sibuk gitu, jadi nggak bisa mendekati antar personal gitulah, gitu sih. Kalau tantangannya tersendiri nih Kak, apa? Tantangan selama mengikuti kompetisi ini di SM ini? Untuk tantangan sebenarnya lumayan banyak ya. Mungkin yang pertama bisa dari kendala logistik. Karena di SEM itu kan ada jadwalnya tersendiri, kayak hari pertama tuh bagian administrasi, logistik dan lain-lain. Itu kami tim itu harus bisa tepat waktu, gimana caranya mobil itu bisa sampai tepat waktu, sampai dari Malang ini sampai nyampe di Mandalika sirkuit sampai ke pedok itu harus tepat waktu. Terus kemudian di tahap pertama juga ada sprint training, yaitu untuk administrasi dan regulasi. Jadi sebelum perlombaan dimulai, mobil itu dicek apakah mobil itu sudah sesuai dengan ketentuan yang harus ada di lomba. Itu lumayan ketat juga untuk seleksinya, dan itu benar-benar harus dipersiapkan dengan matang. Kemudian juga ketika lomba kita harus bisa mengatasi hal-hal yang tak terduga, seperti misalkan ada bagian-bagian mobil yang rusak tiba-tiba, kita harus cari spare part di Lombok dan sebagainya. Terus kemudian masalah strategi juga sangat penting, apalagi kami itu hanya diberikan beberapa giliran lah untuk turun ke trek, dan waktunya juga terbatas, jadi kita harus pintar-pintar mengatur strategi biar hasil yang didapatkan itu maksimal. Oke. Kalau tantangan dari saya sih kayak buat orang-orang yang memproduksi mobil di perusahaan gede aja kan bisa ada errornya ya. Apalagi kami yang baru jadi mahasiswa, bikin mobil seadanya, tiba-tiba disuruh ikut lomba jauh ke Lombok, mungkin itu salah satu yang jadi kendala sih. Yang kedua, karena yang tadi saya bilang berhubungan dengan emosi juga, yang saya khawatirin kemarin pas di SEM itu bentrok antar personal sih. Soalnya kan entah yang satu panas, terus satunya nggak bisa dipanasin, itu jadi kayak takutnya jadi selek lah istilahnya. Tapi puji Tuhan kemarin nggak ada sih gitu. Jadi semuanya puji Tuhan berjalan dengan lancar. Alhamdulillah intinya berjalan dengan lancar semuanya ya. Berarti yang bisa saya dapatkan adalah tantangan dari personal, terus fisik juga, otak itu benar-benar dikuras semua ya. Dikuras. Karena ini kan yang kita tahu merupakan ajang yang sangat gede, dan sekata Kak Guido dan Kak Fikra juga baru pertama kali mengikuti ini, berarti ini merupakan suatu experience yang baru ya dalam hidup. Dan bisa dibilang juga sebagai suatu hal yang sangat berkesan dan memberikan manfaat yang banyak untuk kedepannya. Oke, ngomongin soal SEM nih ya Kak, kok bisa sih APT 62 itu tergabung ke dalam berpartisipasi dalam SEM 2023 ini? Emang ada kualifikasi tersendirinya nggak untuk bisa bergabung gitu? Dari Kak Fikra mungkin. Oke, mungkin untuk SEM sendiri ini ya, itu kan hamin bulan-bulan sebelum SEM itu diadakan itu ada pendaftaran. Jadi ketika ingin mengikuti lomba SEM atau Shell Eco Marathon ini, tiap tim riset mobil ini harus sudah siap lah mobilnya. Jadi hamin bulan pendaftaran itu kita harus sudah menyiapkan mobil kita di LDK atau laporan desain kendaraan kita untuk diajukan secara pendaftaran. Nah itu setelah tahap pertama itu ada namanya seleksi registrasi juga. Jadi apakah mobil kita ini sudah layak untuk mengikuti ajang SEM ini. Kemudian setelah registrasi ada untuk maju ke Mandalikanya juga. Jadi itu memang ada prosesnya lumayan lama, makan waktu berbulan-bulan. Oke, berarti SEM ini ngomong-ngomong apakah merupakan annually program yang diadakan oleh Shell atau emang sesuatu yang emang sudah dipersiapkan gitu? Annually sih, jadi kami dari APT 62 Brawijaya tiap tahun mengikuti Shell Eco Marathon Asia sih. Selalu berpartisipasi Selalu. ya. Dan apakah dalam setiap tahun itu APT 62 Brawijaya selalu mendapatkan juara? Gimana Fik? Mau kamu atau aku yang ngomong nih? Silakan Kak Guido, kayaknya dari tadi udah agak sabar ini ya. Kalau kebetulan tuh dari tahun 2022 kemarin itu di mobil yang satunya. Kalau yang tahun ini kan yang menang kan yang mobil listriknya. Kalau yang tahun lalu itu yang menang mobil hydrogen fuel cell-nya. Terus yang tahun-tahun sebelumnya itu yang menang
listrik juga kan ya? Listrik juga. Listrik juga, pokoknya tuh kami nggak jauh-jauh dari juara 2, juara 1 sih. Wow, kira-kira 3 besar dapat lah ya. Ini kayaknya bisa untuk flexing deh. Jangan ditanya dong. Dan ini merupakan suatu prestasi yang membanggakan banget ya untuk personal, keluarga, dan juga buat teman-teman juga di lingkup Universitas Brawijaya. Karena yang mana kan sekarang kita tahu melek teknologi itu adalah suatu hal yang harus gitu kan sekarang. Dan yang mana di Shell Eco Marathon ini juga yang kita tahu merupakan suatu ajang kompetisi yang bergengsi yang related to teknologi zaman sekarang, khususnya di bidang energy efficiency. Dan juga waktu selama di Lombok kemarin nih Kak ya, kita throwback lagi. Apa sih campaign yang dibawa oleh mobilnya masing-masing nih untuk mempromosikannya? Misalkan apakah ada mobil di tim ini waktu di yang juara di Urban Electrical, apakah itu mungkin listriknya lebih hemat energi atau lebih apa gitu Kak? Gimana tuh? Oke, yang pastinya dari kami tuh campaign yang dibawa nih untuk bikin mobil yang hemat energi dan ramah lingkungan. Makanya dari kami sendiri tuh membuat itu kategori urban electric atau mobil listrik. Memang tujuan kami tuh ingin membuat mobil listrik yang mana itu pasti ramah lingkungan dan tidak menyebabkan polusi, dan mobil itu bisa efisiensi setinggi mungkin, seirit-irit mungkin. Jadi emang itulah terobosan kami untuk di Shell Eco Marathon. Kalau dari Guido gimana? Kurang lebih kayak gitu sih, soalnya kan di Shell Eco Marathon itu kan yang di Asia ya, itu gak jauh-jauh dari lomba hemat-hematan sih. Soalnya kalau misalkan dilihat dari lomba-lomba mobil yang lain kan rata-rata cepet-cepetan lah segala macam, tapi kalau kami ini hemat-hematan energi sih. Makanya kalau misalkan dilihat dari hasilnya, itu hasilnya bukan berupa kecepatan, tapi berupa dari berapa kilometer yang ditempuh untuk berapa liter, berapa gimana sih? Berapa kilowatt hour? Ya berapa daya energi yang dibutuhkan ya, untuk menempuh suatu jarak berapa kilometer. Makanya gitu. Oke, berarti itu lebih ke energi efisiensinya ya, lebih ke seberapa hematnya, bukan mengejar seberapa cepatnya gitu ya. Berarti untuk kriteria penilaiannya sendiri itu juga berdasarkan berapa efisiennya juga suatu mobil itu ya? Iya, betul. Oh, dan apakah ada kriteria penilaian lain nih Kak selain itu? Untuk kriteria penilaian lain sebenarnya ada, selain kemarin tuh di Shell Eco Marathon, selain ada hemat-hematan juga ada juara untuk kategori safety awards, terus innovation to simulate, kayak inovasi apa sih yang diberikan di mobil itu untuk agar mobil itu menjadi hemat. Kemudian ada telemetri. Telemetri itu sebuah rangkaian data bagaimana mobil kita ini dengan data itu bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Jadi ada juga autonomous, itu untuk mobil jalan sendiri otomatis kayak Tesla. Itu juga ada penghargaannya. Jadi selain hemat-hematan juga di SEM ini banyak lagi kategori yang dilombakan. Oh, jadi ternyata nggak cuma efisiensi energinya aja, tapi banyak juga hal-hal lain. Dan tadi menarik sih menurut tentang mobil otomatis ya. Itu mungkin bisa jelasin lebih lanjut tuh Kak, mobil otomatis yang kayak gimana, dan apakah di AKT62 juga nanti pengen membuat suatu terobosan tentang mobil otomatis itu juga ke depannya? Oh iya, untuk autonomous sendiri tuh kalau di Shell Eco Marathon kemarin tuh tidak dilakukan langsung di mobil lah. Jadi hanya program simulasi sebenarnya. Jadi kita bikin program simulasi di mobil biar mobil itu bisa jalan sendiri. Berarti bisa suatu terobosan yang baru juga ya, tapi itu baru programnya aja. Dan juga according to websitenya APT62 ya, yang sempat kemarin itu juga selain di SEM sempat memenangi kontes mobil hemat energi. Nah itu bisa jelasin lebih lanjut Kak, kontes mobil yang kayak gimana itu? Sebenarnya secara singkatnya itu sama kayak Shell Eco Marathon Asia, cuman bedanya kalau Shell Eco Marathon Asia itu dia bersifat internasional, kalau kontes mobil hemat energi ini dia sifatnya di nasional. Jadi kami lomba-lomba antar tim di univ lain gitu. Oh, jadi cuma antar univ aja gitu. Dan apakah sempat mendapatkan juara juga di kontes mobil hemat energi? Fik, gimana Fik? Untuk kontes mobil hemat energi tahun kemarin yang 2022 kebetulan kami juga mendapatkan juara. Untuk juara 1 di kategori prototype diesel dan juara 3 di kategori urban ethanol.
Oke, berarti mendapatkan 2 gitu ya. Iya. Oke. Dan itu mungkin bisa jelasin tuh Kak, kayak gimana yang menangnya? Tadi mohon maaf apa Kak? Urban Ethanol? Urban ethanol sama prototype diesel. Oh, prototype diesel. Kalau di SEM tadi kan prototype hidrogen. Emang bedanya apa tuh Kak antara prototype hydrogen dan prototype diesel? Oke. In briefly, secara singkat. Jadi kalau kategori prototype itu sebenarnya mobil perwarupa di mana dia tuh didesain untuk seefisien mungkin ya. Itu secara singkatnya. Kemudian kalau yang hidrogen sendiri itu menggunakan tenaga hidrogen atau hidrogen fuel cell. Kalau yang prototype diesel itu menggunakan mesin diesel sebagai penggeraknya. Kemudian kalau yang urban ethanol sendiri itu kategori untuk mobil perkotaan. Jadi di mana untuk regulasinya sendiri itu harus menyerupai mobil perkotaan di mana dia memiliki 4 roda, spion, klakson, dan kaca dan lain-lainnya. Untuk yang SEM kemarin ini tahun ini tuh kan kami dari ada urban listrik, kemudian yang KMH tahun kemarin itu urban ethanol. Urban ethanol itu mesin pembakaran dalam bertenaga etanol. Etanol itu semacam alkohol sebagai bahan bakar. Oh, berarti alkohol itu juga ternyata surprisingly bisa menjadi suatu bahan bakar ya? Bisa. Tapi mungkin alkohol dalam bentuk yang lain gitu. Iya, jadi itu merupakan etanol itu salah satu bentuk alkohol yang dimana bisa digunakan sebagai bahan bakar atau biofuel. Oh, menarik ya. Berarti kita udah dapat salah satu insight baru nih Sobat Aspirasi tentang alkohol yang bisa menjadi suatu bahan bakar juga ya ternyata. Dan tadi kan dari obrolan kita ya tentang SEM, tentang kontes mobil hemat energi juga, yang mana mengantarkan kita kepada pertanyaan dan tentang efisiensi energi itu sendiri. Menurut Kak Fikra dan Kak Guido nih, seberapa penting sih sekarang itu masyarakat untuk mengetahui dan mengenal tentang energi efisiensi itu sendiri? Mulai dari Kak Fikra. Oke, BBM semakin mahal, polusi semakin buruk juga. Jadi sangat penting bagi masyarakat untuk tahu bagaimana kendaraan itu bisa efisiensi atau ramah lingkungan. Karena dengan bahan bakar terbatas, kita juga harus mengurangi polusi dan kebutuhan untuk berpergian juga tetap ada ya, tidak mungkin menghilang. Jadi kita harus selalu berinovasi untuk menghasilkan mobil yang ramah lingkungan dan hemat energi. Oke, kalau dari Kak Guido? Kalau ditanya seberapa penting efisiensi energi, bisa dilihat dari makin hari, makin kita lihat pemanasan global itu makin nyata ya. Pertama, bisa kita lihat dari berita-berita yang sekarang, polusi udara di Jakarta sendiri itu udah separah itu. Dan yang kedua, ini bumi kita loh, di tempat tinggal kita buat hampir mungkin ratusan tahun ke depan. Jadi itu sangat penting, apalagi faktor-faktor yang udah disebutin sama Kak Fikra tadi. Soalnya kan mobilisasi itu nggak bakal pernah hilang. Jadi mau itu dari transportasi umum atau dari kendaraan pribadi, itu perlu diefisiensiin lagi lah energinya gitu. Oke, berarti memang sebenar-benar sekrusial itu ya bagi kita untuk mengaplikasikan energi efisiensi ini. Tapi kan mungkin banyak yang misleading nih atau yang misconception tentang energi efisiensi dan renewable energy, yang mana kedua itu merupakan suatu hal yang berbeda ya Kak ya. Kalau saya pernah baca di suatu artikel kalau energi efisiensi itu adalah cara kita untuk menerapkan energi itu sendiri sehemat mungkin. Dan renewable energy itu juga adalah suatu hal yang suatu energi yang bisa terbarukan sampai kapanpun, ya enggak? Ya, betul. Nah, jadi menurut Kak Guido dan Kak Fikra nih, apakah ketersediaan energi di Indonesia juga cukup untuk menghidupi cita-cita kita di masa mendatang? Oke, mungkin dari saya dulu ya. Kalau dari saya, kebetulan pemerintah ini kan juga sudah mulai aktif di pengembangan renewable energy, apalagi dari Pak Presiden kita, Pak Jokowi ini juga udah gencar-gencaran untuk membuat pabrik nikel untuk mobil listrik di Indonesia, terus untuk pembuatan pembangkit listrik tenaga surya dan angin dan air juga, itu juga sudah masuk di undang-undangnya, setahu saya begitu. Dan kedepannya juga Indonesia kan berencana untuk 2030 juga hingga 2050 harus bisa net zero emission carbon ya, harus bisa menggunakan energi baru terbarukan semua. Jadi menurut saya, jika kita semua berusaha untuk mendapatkan renewable energy ini, maka Indonesia pasti bisa. Apalagi dari talenta muda kita di tim riset seluruh Indonesia juga orangnya pinter-pinter kok. Udah
banyak memenangkan kategori hemat energi bahkan sampai ke internasional. Jadi menurut saya bisa banget kok untuk Indonesia ini. Oke. Aku mau nambahin ya, ini juga mungkin pesan buat semuanya. Berdasarkan tadi apa yang Fikra bilang, menurut aku pribadi ya, sebenarnya wadahnya udah banyak, apalagi entah renewable energy, efisiensi energi itu udah banyak. Dilihat dari ada ratusan tim riset yang ada di Indonesia tentang mobil hemat energi, itu udah kelihatan kan, apalagi dari yang Fikra tadi bilang tentang apa tadi, yang di UUD itu. Oh, yang 2030 sampai 2050 harus net zero emission. Nah, itu menurut aku pribadi yang jadi masalahnya sekarang itu seberapa keras kepalanya warga Indonesia sih. Soalnya udah dikasih wadah kayak gitu, tinggal ngikutin aja tapi nggak mau gitu loh. Ya. Dari yang aku lihat sih rata-rata kayak gitu. Dan maunya tuh ngeluh. Oke, gitu. Dan mungkin itu menjadi tantangan juga ya kayak bagi kita tentang keras kepalanya orang Indonesia tentang padahal kita sudah pemerintah sudah menyediakan wadah ini loh, dan tapi ya karena itu mungkin masih kurangnya awareness dan juga ada challenge yang lain seperti education yang nggak merata, dan mungkin yang cuman melek tentang isu ini adalah orang yang hanya di urban area, yang cuma di masyarakat perkotaan yang sudah well educated dan lain sebagainya. Tapi menurut Kak Fikra dan Kak Guido nih, gimana caranya kita membangkitkan awareness dari masyarakat akan pentingnya energi efisiensi ini? Kalau dari aku pribadi ya, itu sebenarnya dari yang aku tadi udah sebutin, polusi udara di Jakarta itu sebenarnya udah di depan mata banget. Jadi peringatan lah buat kita, minimal banget, bukan cuma buat orang-orang yang tinggal di Jakarta, tapi buat di seluruh Indonesia. Menurut aku jadi apa ya, kayak bener-bener lu dilempar ke muka lu gitu, ke depan muka lu, kayak nih lihat nih hasil perbuatan lu semua gitu. Jadi menurut aku sesimpel itu aja. Kalau misalkan orang aware, kalau orang peka, itu harusnya mau berubah. Dari sesimpel itu, dari kelihatan banget kan perbedaannya dari pas masa COVID sampai sekarang, itu kan kelihatan banget apa perbedaan udara di Jakarta gitu sih. Kalau dari Fikra gimana? Kalau dari aku mungkin ini sih, dari tahap transisi energi, apalagi kebetulan pemerintah kita ini juga mendukung banget ya. Contohnya itu dimulai dari transisi energi bahan bakar minyak ke energi listrik. Ketika harga bahan bakar minyak itu naik, pemerintah itu melonggarkan pajak dari kendaraan listrik. Jadi kita tuh sebenarnya diakomodasi untuk pindah dari bahan bakar minyak ke bahan bakar listrik. Dan itu sebenarnya tergantung dari kitanya ini, mau pindah apa enggak ke energi baru terbarukan tersebut. Oke, berarti apa gak sih Kak, hal terkecil apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk memulai masa transisi itu? Pertama, kalau menurut aku yang paling simple banget, kalau mau sabar, itu gunain transportasi umum dengan baik. Betul. Apalagi kan kalau di Jakarta kan ada Transjakarta. Iya. Terus sekarang KRL tuh udah gampang. Terus transportasi kereta itu juga udah lebih gampang dijangkau banget sekarang kan. Gitu sih. Kalau misalkan mau sabar ya harus ada apa? Kalau mau iya gitulah pokoknya. Lah. Oh, apa sih? Bingung juga. Kalau dari Kak Fikra? Kalau dari aku sendiri sih kurang lebih sama kayak Wido, itu gunakan transportasi umum ketika berpergian. Apalagi sekarang juga udah ada sepeda listrik. Jadi kalau untuk akomodasi jarak dekat, misalkan dari rumah ke warung atau di perumahan, itu udah bisa pakai sepeda listrik yang mana itu lebih ramah lingkungan dibanding motor. Oke, dan ini balik lagi ya ke APT 62 nih Kak. Setelah apa yang udah kita omongin tadi tentang energi efisiensi dan renewable energy dan tentang energi dan lain sebagainya, ada nggak sih goals yang ingin dicapai oleh APT 62 ke depannya? Atau ingin membuat sesuatu produk yang berbasis energi efisiensi? Silakan Kak Guido. Nah, kalau dari aku itu tentunya di tahun ke depan itu pengen bawa APT 62 Brawijaya ke Drivers World Championship. Ya, DWC disingkatnya. Itu mungkin Fikra bisa jelasin? Jadi DWC ini kurang lebih sama kayak SEM, tapi kalau SEM kemarin kan tingkatnya se-Asia. Kalau DWC ini tuh tingkatnya udah satu dunia, jadi dari Asia, Eropa, Amerika itu digabung untuk dipertandingkan lagi. Keren.
Semoga berhasil ya, semoga sampai ke sana benar-benar bisa mewakilkan Universitas Brawijaya, bisa membanggakan kita semua, dan kita sangat menunggu kabar baiknya ya untuk bisa berkompetisi di DWC dan membawa kabar baik bagi kita semua. Dan last but not least nih, Kak Fikra dan Kak Guido, closing statementnya. Aku mau dengar closing statementnya dari Kak Fikra dulu. Closing statement dari aku ya, mungkin untuk kedepannya semoga masyarakat Indonesia ini, terutama talenta-talenta muda di Indonesia, bisa berinovasi untuk Indonesia yang lebih baik kedepannya di bidang energi efisiensi dan renewable energy. Oke. Kalau dari aku jangan ini sih, jangan takut akan perubahan, sama jangan takut buat melangkah lebih maju lah. Soalnya kan bentar lagi mas-mas mbak angkatan 2020 di Apate itu kan bentar lagi mau turun ya, mau lengser. Jadi tentunya bentar lagi Apate 2 bakal butuh anggota-anggota baru, jadi tunggu aja buat open rekrutmennya. Wah, ini ya buat sobat aspirasi yang pengen bergabung ke APT 62, langsung aja mampir cus di Instagramnya ya Kak. Mungkin bisa promosikan Instagramnya? Instagramnya @apate62brawijaya. Double T ya. Wah, terima kasih ya Kak atas waktunya, semua sharing-sharingnya yang udah kita lakukan hari ini. Semoga bermanfaat bagi sobat aspirasi dan juga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan terima kasih juga buat Kak Fikra dan Kak Guido ya yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung dan untuk bersedia diwawancarai ulangan talk show di Aspirasi Podcast kali ini. Oke. So, Alvida Viva pamit, see you di podcast selanjutnya. Dadah. Aspirasi Podcast.